Budaya korupsi dalam birokrasi di Indonesia bukan lagi menjadi hal tabu untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat. Pelayanan publik diwarnai dengan adanya bentuk-bentuk korupsi sebagai pelicin untuk kemudahan akses dalam mendapatkan pelayanan. Pungutan liar atau yang lebih dikenal dengan pungli merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai, atau pejabat pemerintah dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak berdasarkan pada persyaratan yang ada. Pungli sendiri merupakan bagian dari tindakan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Pungli diawali dengan adanya sebuah tekanan yang kemudian disertai dengan kesempatan dan menjadi sebuah pembenaran. Pungli menjadi hal yang wajar bagi masyarakat. Membayar pungli dianggap sebagai akses pelicin. Inilah awal mula kesalahan konseptual dalam konsistensi melawan pungli. Lapas Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi sorotan seusai oknum petugasnya diduga lakukan pungli. Oknum petugas lapas tersebut diduga melakukan pungli sebesar 15 juta rupiah kepada keluarga narapidana. Dalam sejarah, budaya pungli sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya upeti yang diminta oleh penguasa kepada rakyatnya. Yang kemudian budaya ini diadopsi oleh kolonial Belanda pada masa penjajahan di Indonesia. Oleh karena itu, jika kita amati, perilaku ini telah menjadi sesuatu yang mengakar terhadap budaya organisasi di Indonesia. Pungli dapat kita jumpai hampir di semua titik pelayanan publik yang melibatkan interaksi petugas dan masyarakat. Sebagai contoh, jika kita menggunakan kendaraan bermotor, pungli dijumpai dalam pengurusan SIM, STNK, BPKB, dan uji kir kendaraan. Dalam mata pencaharian, pungli hadir sebagai perantara untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Urusan bea cukai, pajak, pertanahan, izin bongkar muat barang menjadi urusan yang dikenal sebagai sarang pungli. Tentu hal ini tidak menutup adanya pungli di masyarakat. Pungli hadir ketika mengurus surat-surat administrasi narapidana. Pungli masih begitu masif di Indonesia, terutama dalam hal pelayanan publik, dan sangat merugikan warga. Banyak masyarakat yang masih belum paham atau mengetahui tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini tentu merugikan, bagaimana tidak. Persepsi buruk menjadi timbul akibat ketidaktahuan masyarakat akan pelayanan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Persepsi buruk seringkali disematkan oleh masyarakat terhadap jenis pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Budaya pungli sudah menjadi budaya turun-temurun. Tidak sedikit dari kita yang mau untuk merogoh kantong yang dalam agar diberikan kelancaran dalam hal administrasi kepada oknum-oknum petugas pelayanan publik. Tidak ada lagi toleransi bagi oknum petugas yang melakukan tindakan pungli. Pemasyarakatan dan kata pungli sepertinya sudah cukup melekat, di mana uang pelicin digunakan untuk melancarkan pengurusan administrasi narapidana. Pemberitaan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas cukup mewarnai pemerintahan nasional. Oknum petugas akan mengambil kesempatan agar narapidana mengeluarkan sejumlah uang agar urusannya dipermudah. Gerakan melawan pungli menjadi sebuah tindakan keseriusan pemasyarakatan untuk memberantas pungli dalam badan organisasinya. Pungli sudah menjalar di semua jenis pelayanan publik. Perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk memberantasnya. Upaya sapu bersih pungutan liar telah digaungkan oleh pemerintah Republik Indonesia, namun perlu diperkuat lagi oleh semua kementerian dan jajaran pemerintah daerah untuk bersama-sama memiliki komitmen yang kuat dalam memerangi pungli di seluruh sistem pelayanan di bawah otoritasnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas/14.OT.02.02 tahun 2015 tentang standar pelayanan pemasyarakatan menyebutkan dari 63 jenis layanan yang diberikan oleh pemasyarakatan kepada masyarakat memberikan jaminan pelayanan yang akuntabel dan transparan tanpa dibiayai sebesarpun. Layanan tentang hak integrasi warga dengan pemasyarakatan seperti pengusulan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas,
dan lain sebagainya menjadi jenis pelayanan yang rentan akan terjadinya pungutan liar. Narapidana hanya perlu menyelesaikan alur pengajuan hak integrasi dan melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, yang kemudian berkas-berkas tersebut dapat diajukan oleh pihak lapas kepada kantor wilayah dan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Faktor mendasar yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebiasaan menyuap aparat. Perlu mengubah pola pikir masyarakat from tolerance to total rejection. Pola pikir ini jika berhasil diinternalisasi oleh masyarakat Indonesia, diharapkan dapat menyingkirkan penyakit bangsa yang telah menjadi beban negara selama beberapa dekade belakangan ini. Lalu, langkah apa yang dapat kita lakukan jika kita menemukan oknum petugas pemasyarakatan yang melakukan pungutan liar? Keluarga narapidana dapat mengajukan pelaporan jika merasa dirugikan atas tindakan petugas yang melakukan pungutan liar. Dapat dipastikan segala informasi dan identitas informan akan dijaga kerahasiaannya. Yang terakhir, tentunya kita harus berani melaporkan adanya pungutan liar dalam setiap jenis pelayanan publik yang diberikan oleh pemasyarakatan. Korupsi diibaratkan sebagai penyakit menular yang menjalar secara perlahan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan masyarakat, memungkinkan adanya organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman lainnya. Pungli menjadi penghambat utama dalam menciptakan standar pelayanan yang akuntabel, transparan, dan rasional. Mari kita sama-sama perangi korupsi, dimulai dari kita untuk Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi, menuju pemasyarakatan, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi.